Selamat pagi anak-anak. Gimana kabarnya? Sehat, puji Tuhan. Baik, hari ini kita belajar seperti biasa ya. Dan sebelumnya Bapak absen dulu ya. Siapa saja yang hadir dan belum hadir pada hari ini. Nah, pertama Asep. Budi. Hadir. Anton. Hadir. Megawati. Hadir. Puan. Hadir. Ya. Jadi yang gak hadir pada hari ini si Windy. Kenapa si Windy gak hadir? Izin dia. Mau kemana dia? Ada acara keluarga? Oh ya, boleh. Izin si Windy. Nah, seperti biasa anak-anak, sebelum kita mulai pembelajaran kita, mari kita berdoa dulu yang dipimpin oleh Asep. Pada Asep, silakan untuk memimpin kita dalam doa. Maju ke depan, ya, maju ke depan. Amin. Nah, setelah itu mari kita nyanyikan lagu kebangsaan kita. Jadi kita bernyanyi lagu apa? Satu Nusa. Oke. Satu nusa, satu bangsa, tiga ya. Satu nusa, satu bangsa, satu bahasa kita. Tanah air pasti jaya untuk selama-lamanya. Indonesia pusaka, Indonesia tercinta, nusa bangsa dan bahasa kita bela bersama. Baik, terima kasih banyak. Nah, hari ini anak-anak kita belajar tema 6. Setelah kemarin atau minggu kemarin kita menyelesaikan buku tema 5 dan sekarang kita masuk pada buku tema 6. Nah, pada pembahasan kita kali ini yaitu tentang cita-citaku. Nah, untuk sebelum saya melanjutkan pembelajaran saya minta kepada anak-anak saya untuk menyampaikan apa cita-citanya masing-masing. Nah, apa cita-citamu, apa cita-citanya, dan apa cita-citanya. Bukan cinta ya, tapi cita-cita. Oke, baik. Sekarang Asep, apa cita-citamu Asep? Wah, seorang polisi, mantap banget. Wajib itu ya Asep ya, harus diselesaikan. Harus bisa menjadi seorang polisi. Terus, Intan, cita-citamu apa? Dokter, mantap. Bagus juga itu untuk membantu masyarakat yang ada di sekitar kita. Oke. Sekarang kita masuk pada halaman kedua, bukan halaman kedua pada buku tema 6. Nah, di situ kita disuruh untuk mengamati. Coba amati gambaran pertama ini. Ini. Gambar ini. Apa ini gambar? Apa yang ada dalam gambar tersebut? Ya, pas banget. Seorang guru dan 2 orang murid. Ya, itu salah satu profesi. Guru adalah salah satu profesi. Jadi, jika anak-anakku sekalian memiliki cita-cita seorang guru seperti Bapak ini, jadi kalian juga harus apa? Harus belajar yang banyak-banyak, membaca, menulis dan sebagainya. Nah, untuk tugas kita buat kelompok biar kita lebih cepat untuk membahas buku ini. Jadi untuk itu anak-anak kita buat kelompok kita ubah. Kemarin itu saja kelompoknya. Sekarang kita mau ubah ini dari kelompok 1, ini kelompok 2, ini kelompok 3. Ya kan? Ya, jadi tugas kita buka buku halaman 2 seperti yang Bapak bilang tadi. Contoh itu pertama, beri contoh pertama ya, lihat sini ini. Nah, ada depannya diisi. Terus di sana di dalam gambar, coba analisis gambar tersebut, apa yang ada dalam gambar tersebut. Nah, contoh
aku seorang guru. Itu kan gambar guru, seorang yang mengajar. Berarti kita isi aku seorang guru. Jadi di bawahnya kegiatan utamaku sehari-hari. Apa saja kegiatan guru? Nah, itu dia. Contohnya mengajar, ya kan? Nah, pergi ke sekolah, banyak lagi belajar. Guru belajar. Guru juga belajar. Bukan hanya siswa-siswi saya juga yang belajar, tapi guru juga belajar. Nah, untuk itu yang di bawahnya saya suruh anak-anak saya untuk mengerjakannya. Saya kasih waktu sekitar 5 menit, dipercepat. Oke, udah selesai? Udah, baik. Kelompok pertama, kelompok dua. Apa ini? Apa yang dalam gambar ini? Coba jelaskan. Tuliskan dan analiskan ya. Terus? Nah, berarti ini hanya kesilapan, bukan kesalahan ya. Jadi ini adalah bukan seorang pelukis ya. Di dalam gambar ini bukan pelukis, tapi ini seorang arsitektur. Tahu arti arsitektur? Tahu kan? Dari tema 4 kemarin udah Bapak jelaskan mengenai tentang jenis-jenis pekerjaan. Nah, ini contohnya arsitektur. Nah, contoh dalam gambar tersebut adalah arsitektur. Ya, arsitektur. Bapak juga apa lidahnya ya? Nggak apa-apa ya? Oke. Nah, dia diisi di situ tadi bukan pelukis, bukan juga orang yang menggambar ya, tapi itu adalah arsitektur. Jadi kegiatan sehari arsitektur adalah membuat, dia juga menggambar, tapi beda dengan pelukis. Kalau pelukis menggambar semua yang ada di alam, benda hidup, benda mati, semuanya digambarnya. Tapi kalau arsitektur ini tertentu yang dia gambar, contohnya benda rumah, bagaimana bentuk rumah tersebut, dan bukan hanya menggambar dia juga menghitung. Nah, seperti yang pernah Bapak bilang waktu tema 4 kemarin tentang arsitektur. Nah, itu dia. Terus kelompok 1, apa yang ada di dalam gambar ini? Nah, betul sekali, itu adalah gambar seorang dokter hewan. Nah, jadi kegiatannya sehari-hari itu memeriksa hewan, ya kan, melayani pasien-pasien. Nah, pasiennya itu hewan, tapi orang yang membawa hewan itu, ada orang yang membawa hewan tersebut. Nah, itu dia, melayani orang tersebut. Terus kelompok 3 apa yang di sebelahnya? Apa ini? Ini baru pelukis. Nah, coba lihat gambarnya. Dia kan bentuk apa di situ kan? Dia ada cat air, terus ada tempatnya untuk melukis. Nah, beda dengan yang ini tadi. Ini dia pakai garis. Dia menggambar di atas kertas yang ada garis-garisnya. Nah, itu dia perbedaan dengan arsitektur dengan pelukis. Dia juga arsitektur juga menggambar, tapi bukan menggambar semuanya. Hanya tertentu seperti rumah. Nah, kalau pelukis ini kegiatannya sehari-hari itu melukis. Nah, kegiatan utamanya itu melukis, membuat bunga contohnya, membuat apalagi rumah, lukisan rumah, lukisan mobil, pemandangan, dan lain-lain, dan banyak sebagainya. Nah, untuk terakhir itu kan seorang polisi, itu kan. Nah, coba. Nah, itu bukan pilot ya. Kelompok 1 itu bukan pilot, itu seorang polisi. Coba dulu lihat, perhatikan gambarnya ya kan. Nah, berarti kegiatan sehari-hari polisi itu apa? Kelompok 1, apa kegiatan polisi sehari-hari? Nah, betul sekali, tapi ada juga yang salah. Polisi itu bukan juga menghakimi orang ya, menghukum orang. Itu bukan pekerjaan polisi. Tapi pekerjaan polisi anak-anak itu adalah mengamankan warga, menjadi
penengah jika ada suatu keributan di situ, dia menjadi penengah terhadap keributan tersebut. Nah, itu dia ya. Dimengerti? Ngerti. Oke. Sebagai tugas rumah kita anak-anak, coba kalian buat puisi tentang cita-cita. Contohnya ini. Aku seorang polisi. Kerjaku untuk mengamankan, menertibkan orang. Nah, bisa kan? Coba kalian buat puisi sebuah tapi berpedoman pada cita-cita. Bisa judulnya seorang dokter, bisa judulnya seorang polisi, bisa juga judulnya seorang arsitektur tadi. Ya, coba kalian buat kelompok. Ada 3 kelompok tadi. Coba kalian buat. Pertemuan berikutnya Bapak akan tanya lagi. Jadi siapa yang bisa menyimpulkan mata pelajaran kita pada hari ini sebelum Bapak menutup pelajaran pada hari ini? Siapa? Baik. Cinta, coba. Apa kesimpulan pembelajaran kita pada hari ini? Setelah Bapak jelaskan apa? Ya, cita-cita itu juga adalah sebuah harapan seseorang juga termasuk. Ya, dan itu cita-cita itu jika kita sudah mencapai cita-cita maka dia disebut sebagai profesi kita. Jadi itu dia kesimpulan pembelajaran pada kita hari ini. Semoga pembelajaran yang Bapak berikan dapat diterima oleh siswa-siswi Bapak. Nah, untuk pesan saya, tidak pernah henti-henti Bapak berpesan kepada anak-anak saya, tetaplah belajar agar di kemudian hari Anda bisa mencapai cita-cita Anda. Dan sekian untuk hari ini. Selamat pagi, Yahoo. Tepuk tangan. Mohon saya.